Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tahun 2024 akan melakukan demonstrasi konseptual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama dengan saya, Febi Bayu Putra SPD dari SMP 1 Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bersama saya Hasnurita SPD dari SD Negeri 011 Banjar 12, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bersama saya Zainal Abidin SPD dari SMP Negeri 1 Batu Hampar, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hasnurita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainal. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Zainal, apa kabarnya juga hari ini? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Oke, Bu. Sebelum kita melakukan coaching pada siang hari ini, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada siang hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu, ini merupakan pertanyaan yang pertama. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching siang hari ini? Baiklah Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Oh, jadi coaching pada siang hari ini yaitu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, terus dilanjutkan dengan mendengarkan aktif, dan yang terakhir yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, gitu, Bu. Jadi, kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang terakhir nih, Bu. Indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin nantinya coach saya ini Pak bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian Bu, pra-observasi kita kali ini.
silakan Ibu melakukan coaching-nya terhadap Koci. Terima kasih Pak Zainal atas kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Feby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asnurita. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu, tapi merasa gelisah dan gundah, Bu. Oh, oh, ada yang membuat pikiran terganggu gitu, Pak ya. Iya, Bu. Baiklah, kali ini kita akan melakukan coaching ya Pak, dan kita akan berbicara sebagai mitra dan rekan atau rekan sejawat ya Pak. Ya, Bu. Saya di sini sebagai coach tidak merasa levelnya lebih tinggi dari Bapak. Kita semua di sini adalah sama ya Pak. Ya, Bu. Ya. Apa yang ingin Bapak ceritakan pada pertemuan kita kali ini, Pak? Jadi saya kan mengajar di kelas 7, Bu. Jadi siswa kelas 7 ini entah efek dapat kawan baru dari sekolahnya yang lama, entah apa, Bu. Jadi siswa ini dalam proses pembelajaran itu agak berisik, Bu. Jadi setelah saya tegur, dia berhenti sebentar, habis itu berisik lagi, Bu. Jadi proses pembelajaran itu tidak efektif, Bu. Jadi ada siswa yang minat belajarnya ada, terganggu gara-gara siswa yang eh, minat belajar kurang nih, Bu, yang bikin heboh di lokal ini, Bu. Itu Pak ya. Jadi nanti akibatnya tuh ada siswa yang terganggu istilahnya dari siswa yang suka heboh begini, Pak ya. Iya, Bu. Eh, ya. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa yang Bapak harapkan seperti apa nantinya? Itu, Pak. Jadi saya berharap proses pembelajaran di kelas 7 itu terutama di kelas 7 3, Bu. Siswanya giat belajar semuanya, Bu. Jadi proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Gitu Pak ya. Jadi Ya, Bu. supaya minat siswa belajar itu meningkat begitu Pak. Ya, Bu, betul, Jadi Bu. seperti apa yang seharusnya Pak lakukan untuk supaya meningkat ini Pak? Sekarang kan saya masih dengan metode ceramah kayak gitu, Bu, di lokal tuh. Mungkin siswa ini merasa bosan atau gimana, Bu. Jadi saya pengennya merubah cara mengajar saya di lokal tersebut, Bu. Contohnya dengan memakai infokus. Jadi saya akan menampilkan nanti video atau permainan agar anak-anak ini tertarik dalam belajar, Bu. Nah, begitu. Mm-mm. Kalau kita skalakan Pak ya pada kondisi saat sekarang ini siswa kita ini misalnya diskalakan dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira di berapa posisinya pada saat sekarang ini minat siswa terhadap pembelajaran yang Bapak sampaikan? Kalau saya rasa mungkin 5, Bu. Karena dari 30 orang siswa yang ada di lokal, ada setengah yang minat belajarnya tinggi, ada setengah lagi yang bermain-main, Bu. Jadi yang setengah itu yang bikin lokal tuh jadi berisik gitu, Bu. Gitu ya. Jadi setengahnya gitu Pak ya yang Iya, Bu. kurang minat belajarnya ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi nantinya paling tidak Bapak maunya nanti pada angka berapa setelah nanti kita melakukan coaching ini? Kalau saya inginnya mungkin 9, Bu, karena untuk merubah untuk 100% mungkin butuh waktu lama juga. Jadi saya berharap dari 5 tadi eh, lebih jadi 9 jadinya, Bu. Meningkat ke angka 9 begitu Ya, Pak Bu. ya? Betul, Bu. Eee, ya kira-kira apa Pak langkah-langkah, eee,
harus Bapak lakukan supaya meningkat menjadi angka 9 ini, Pak? Jadi mulai besok rencananya saya akan membawa infokus kita ke lokal. Nah, terus saya akan menayangkan materi dalam bentuk video atau PowerPoint. Jadi agar anak-anak ini tidak bosan, nantinya saya akan melakukan ice breaking atau permainan, Bu. Mungkin ada langkah-langkah yang lain, Pak, barangkali juga bisa diterapkan. Kalau diajak belajar di luar lokal kayak di bawah pohon atau di lobi bagaimana, Bu? Oke, bisa ya Pak ya, kalau itu Ya, boleh Bapak lakukan ya. ya, Bu. Eh, Kemudian kalau dari sekian banyak langkah-langkah yang Bapak terapkan, kira-kira yang mana yang nantinya berhasil menurut Bapak? Kalau Langkah-langkah yang mana yang bisa membuat berhasil? Kalau menurut saya mungkin ya lebih ke penayangan video melalui Infocus, Bu. Karena anak-anak ini sekarang ini kan eh, zamannya multimedia, Bu. Jadi anak-anak ini lebih tertarik menonton, membaca di Infocus gitu, Bu. Jadi ada permainannya. Jadi anak-anak ini lebih tidak terpaku dengan ceramah kita aja, Bu. Oh begitu Pak ya, oke. Eh, Kapan Pak bisa Bapak melakukan hal ini Pak atau disampaikan ke kelas Pak? Barangkali Nah, waktu yang perlu Bapak lakukan. mulai besok saya akan mencoba menerapkan itu karena di laptop saya ada juga materi yang ingin saya sampaikan juga. Mudah-mudahan besok anak-anak ini tertarik. Oh gitu, mulai besok ya Pak ya. Ya, Bu. Kira-kira berapa lama Pak progresnya untuk keberhasilan dari siswa kita ini Pak Kalau menurut Ibu agar sebulan minat belajarnya? sebulan terlalu lama atau bagaimana, Bu? Eh, itu boleh Mbak Feby presentasikan atau bagaimana menurut Feby? Ya tuh, sebulan lah mungkin, Bu. Jadi dalam 1 bulan tuh kan saya masuknya ada sekitar 8 kali saya bertemu dengan anak-anak nih, Bu. Jadi anak-anak ini mulai terbiasa lah gitu, Bu. Oh, jadi dalam waktu 1 bulan ya Pak ya? Ya, Bu. Oke baik Pak, nanti kita saya akan tinjau ulang kembali ya Pak perkembangan terhadap siswa yang kita ini yang kurang minat belajarnya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Saya Ya, Bu. doakan berhasil gitu ini. Eh, karena kita sudah berada di ujung sesi nih Pak. Ya, Bu. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya merasa senang, Bu. Jadi setelah saya melakukan kegiatan coaching dengan Ibu, saya merasa terbuka pikirannya, Bu. Jadi tidak monoton tentang ceramah aja. Jadi ternyata banyak cara untuk mengajar siswa di lokal itu, Bu. Mulai dari infokus tadi, mengajak anak belajar di luar, mungkin di pustaka bisa juga, Bu. Jadi saya merasa lega setelah melakukan kegiatan ini bersama Ibu. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi ya Pak Feby nanti di Ya, bulan Bu. depan ya. Ya, Bu. Kita lihat progresnya di bulan depan. Oke Pak, karena waktu juga yang sudah memisahkan kita, saya ucapkan terima kasih atas percakapan kita kali ini. Semoga membawa manfaat, kemudian berkah. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Pak Zainal. Ibu udah melakukan coaching ya tadi sama dengan Pak Feby. Iya Pak, Alhamdulillah sudah. Nah, sebelum penutupan ya, Bu, Hmm. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Oke Yang Pak. pertama,
apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada coaching kali ini saya sudah melakukan dengan alur Tirta, Pak. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali untuk menceritakan permasalahan, kemudian menemukan solusi-solusinya dari coaching, Pak. Gitu. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Ibu Asnurita dengan Pak Febi sudah berjalan dengan baik dan benar. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan Ibu Hasnurita sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Febi, sehingga Pak Febi bisa menemukan solusi dari permasalahan dan coaching tadi sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip coachingnya. Pertanyaan yang terakhir nih Bu, Iya, Pak. sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Menurut saya sih Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga ke depannya saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Pak. Oh, begitu ya Bu ya? Iya, Oke Pak. lah Bu. Semoga ke depannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada kali ini, Bu. Semoga bermanfaat. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Febi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar hari ini, Pak Febi? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik ya Pak Febi. Ya, Sebelum kita nanti melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan nih, Pak, sama Bapak. ya, Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach nantinya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke Pak, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin nantinya saya observasi Pak?
Nah, jadi kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu, Bu. Jadi mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Bu, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Jadi itu ya yang Bapak inginkan, agar coaching ya menemukan solusi serta menemukan langkah-langkah untuk, mengatasi permasalahannya. Oke Pak, kalau demikian praobservasinya untuk kali ini, Ya, silahkan Bu. Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Nah, terima kasih, Bu, buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pebi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainal. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Zainal? Beginilah Pak, seperti yang Bapak lihat. Oh, kalau dilihat dari raut wajahnya, sepertinya ada masalah ya, Pak. Iya Pak, saya sedang ada masalah Pak. Oh ya Pak Pebi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya dalam kondisi baik, Pak Zainal, sehat dan ceria pada hari ini. Amin. Eh, Pak Pebi ada waktu enggak? Bisa enggak saya meminta waktunya sekitar 15 menit? Oh, kalau sekarang bisa, Pak. Nah, lagian saya tidak ada jam mengajar juga. Jadi kalau Pak Zainal mau mengobrol, saya bisa untuk menemani Bapak untuk kegiatan coaching hari ini. Saya lagi galau dan suntuk nih Pak. Karena koordinasi dengan kepala sekolah kemarin, Ya, Pak. beliau menyampaikan bahwa kita harus mencapai target kelulusan 100% pada tahun ini, apapun alasannya. Hal inilah yang membuat saya resah dan kepikiran terus, Pak. Oh, jadi Pak Zainal resah karena tuntutan anak ini harus lulus 100% ya, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Oh, jadi Pak Zainal bisa menceritakan detail permasalahan seperti apa, Pak? Begini, Pak, ceritanya. Ya, Saya mempunyai 2 orang murid yang sekarang duduk di kelas 9, ya. di mana murid tersebut jarang sekali dia masuk dan mengikuti jam pelajaran saya. Akhirnya mereka tidak mempunyai nilai ulangan, Mhm. tugas-tugas, maupun yang lainnya. Karena mereka memang tidak pernah mengikuti dan sekarang waktu pelajaran pada semester 2 mau selesai. Oh, begitu ya, Pak. Jadi penyebab murid-murid Pak Zainal jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti pelajaran dan kegiatan penilaian yang diselenggarakan ya, Pak? Iya, Pak. Jadi dari cerita tentu bisa lah, Pak. Anak yang jarang berangkat ini karena membantu orang tuanya bekerja. Saya sudah pernah menceritakan hal ini dengan guru BK. Jadi dari cerita Pak Zainal ini inti masalahnya adalah seseorang murid yang nilainya kosong karena tidak mengikuti kegiatan belajar. Akan tetapi pihak Pak Zainal harus memenuhi target sekolah agar lulus 100% ya, Pak. Iya, betul Pak Pebing. Kemudian berangkat dari masalah tadi, Pak, apa sih sebenarnya yang diinginkan Pak Zainal? Jadi Pak Zainal menghendaki kondisi yang seperti apa seharusnya gitu, Pak?
Yang saya inginkan itu, Pak, simpel saja. Saya setuju-setuju aja sama pendapat kepala sekolah Mhm. untuk mentargetkan kelulusan siswanya 100%. Akan tetapi harus ada dasar yang benar. Tidak memberi nilai tanpa dasar. Harus melalui cara yang benar. Luar biasa ya, Pak. Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Zainal. Kira-kira harapan seperti apa yang Pak Zainal targetkan terhadap murid tadi? Saya inginnya murid tersebut mempunyai nilai yang berkualitas, Pak. Khususnya pada mata pelajaran yang saya ajarkan. Jadi sejauh ini apa saja langkah yang sudah Bapak lakukan? Adapun langkah yang sudah saya lakukan, Pak, saya sudah pernah membuat surat panggilan kepada orang tua murid ini. Tetapi pertama surat ini tidak sampai. Setelah itu saya langsung mendatangi rumah orang tua murid ini untuk Ya. berdiskusi masalah dengan orang tuanya, di mana meminta bekerja sama agar anaknya mau berangkat ke sekolah dan mau belajar tentang materi dan mengerjakan soal ujian yang saya berikan. Nah, begitu ya Pak. Pendekat apa yang efektif agar murid tersebut mau datang ke sekolah belajar dan ujian, Pak? Mungkin anak tersebut mau datang ke sekolah setelah saya datangi langsung ke rumahnya untuk mengasih tahu dampak dan keuntungan dari tidak ke sekolah, dan juga saya bimbing serta saya tungguin ketika mereka mengerjakan soal tersebut. Jadi kapan rencananya Bapak akan memulai dan mencoba ide tersebut? Segera mungkin, Pak. Besok pagi saya akan datang ke rumah orang tuanya dan sekalian membawa soal ujiannya. Terus bagaimana perencanaan jadwal pelaksanaannya tuh, Pak? Eh, saya akan memulai dengan melaksanakan penilaian harian yang pertama dan penilaian seterusnya. Setelah itu, saya akan datang ke rumahnya. Pada minggu berikutnya saya akan bekerja sama dengan orang tua atau pihak lain yang tinggal bersama murid tadi untuk terus memantau secara langsung dan menyemangati anak tersebut, murid tersebut agar rajin ke sekolah dan memotivasi belajarnya agar tumbuh dan meningkat. Terus kira-kira pihak yang di- siapa aja yang bisa Bapak ajak kerjasama dalam masalah ini, Pak? Adapun pihak yang bekerja sama pada kasus ini yaitu pertama orang tua siswanya, muridnya. Yang kedua kepala sekolah, guru BK, dan Ya. lingkungan yang ada di sekitar lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Begitu, Pak. Hmm, bagus tuh Pak, menurut Pak Zainal banyak yang sudah kita bicarakan. Banyak juga pihak yang akan kita ikut sertakan agar siswa ini mau untuk belajar ya Pak. Jadi apa manfaat yang bisa Bapak terima atau Bapak peroleh dari percakapan kita ini, Pak? Yang semulanya saya bingung, Pak, Ya. harus bagaimana agar mampu memenuhi target sekolah, tetapi tetap harus bertindak secara profesional sebagai seorang guru terkait penilaian. Jadi, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah dengan tetap memegang prinsip profesionalisme. Saya sebagai pendidik dalam melaksanakan kegiatan penilaian, yaitu dengan melakukan home visit, menuntun dalam belajar dan mendampingi mereka secara langsung dalam mengerjakan kegiatan penilaian, serta
saya akan mengadakan pendekatan secara personal dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka dan orang tua mereka. Juga agar minat dan motivasi belajar murid tersebut meningkat. Nah, alhamdulillah ya Pak. Jadi banyak manfaat yang kita terima untuk Bapak juga, untuk saya juga. Jadi bagaimana perasaan Pak Zainal setelah kita mengobrol ini, Pak? Alhamdulillah Pak, yang semulanya saya galau dan bingung, dan sekarang saya sudah tercerahkan dan kembali bersemangat untuk memotivasi anak murid saya tadi. Terima Ya, kasih Pak atas waktu, bantuan, dorongan, dan dukungannya. nah, sama-sama Pak Zainal. Semoga kedepannya siswa kita bisa untuk lebih giat belajar agar target kelulusan dari sekolah kita bisa tercapai ya Pak. Jadi untuk hari ini kita dari sampai sini saja karena saya juga ada jam mengajar habis ini Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke Pak. Oke. Pak Febi tadi sudah melakukan coaching ya bersama Pak Zainal. Iya Bu. Oke, jadi sebelum penutupan ya Pak, Ya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Oke Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, Bu. Menanyakan tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusi-solusi yang terjadi tadi, Bu. Oke, begitu Pak ya, sudah sesuai dengan alur tirta yang Bapak lakukan ya. Menurut saya sebagai observer tadi Pak ya, proses coaching antara Pak Febi dengan Pak Zainal sudah berjalan dengan baik dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alurnya. Eh, dan juga Pak Febi sudah juga bisa menggali, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Zainal. Sehingga Pak Zainal bisa menemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching yang tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak. Ya, Bu. Oke, pertanyaan berikutnya yang terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan bersama Pak Zainal tadi, Pak? Ya, Bu. Kompetensi yang saya inginkan saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga ke depannya saya nanti dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi, Bu. Oke, ya saya berdoa Pak ya supaya coaching berikutnya lebih baik lagi. Semoga tercapai. Oke Pak, semoga karena waktu juga yang memisahkan kita pada waktu hari ini, semoga bermanfaat apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Ya, Bu. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Febi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, jadi sebelum kita melakukan kegiatan coaching ini, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih, Pak, sama Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, siapa? Jadi, pada coaching ini kita
Coach dan koci akan saya amati dan nilai sesuai dengan tirta penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya Pak. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada koci dan bagaimana koci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jadi jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya, Pak. Pertanyaan pertama ya, Pak, yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang Ya, ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak APB. ya, Pak, bagus sekali ya, Pak. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Pak? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi ini yang terakhir ya, Pak. Yang Bapak akan lakukan indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari Ya, permasalahan-permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. baik, Pak. Demikian dulu observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya ya, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Baby. Ya, Assalamualaikum Bu Hasnurita. Waalaikumsalam Pak Zainal. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Cuman ada sedikit yang mengganggu pemikiran saya. Oh begitu Bu. Hari ini kita akan melakukan coaching dan kita akan berbicara sebagai mitra atau rekan kerja. Saya sebagai coach tidak merasa berada pada level yang paling tinggi. Kita sama-sama ya Bu ya. Ya, Pak. Nah, kira-kira Ibu mau menceritakan apa pada pertemuan kali ini? Begini Pak, saya tiap tahunnya Pak di kelas 5 terutama yang saya pegang sekarang ini saya di kelas 5 Pak, ada saja siswa yang masih belum bisa membaca Pak. Hal kalau kelas 5 seharusnya sudah bisa membaca semua ya Pak ya. Tapi ini masih ada lagi beberapa siswa yang belum bisa membaca Pak. Oh, begitu, Bu. Jadi ada beberapa siswa Ibu yang kelas 5 yang belum bisa membaca gitu, Bu ya. Iya Pak. Nah, kira-kira harapan dari percakapan ini yang Ibu harapkan seperti apa? Ya. Saya berharap siswa saya ini, terutama anak siswa yang belum bisa membaca ini nantinya Pak bisa membaca begitu. Kemudian lebih rajin lagi belajar agar dia tidak lagi membacanya terbata-bata, Pak. Seharusnya di kelas 5 ini kan sudah harus lancar membaca ya kan, Pak? Jadi saya berharap lancar membaca gitu. Oh, jadi kelas 5 ini Ibu menginginkan siswanya itu lancar membaca dan rajin belajar. Iya, Oke, Pak, begitu. seperti apa yang seharusnya menurut Ibu untuk siswa tersebut?
Ya, itulah Pak, seharusnya siswa saya ini, harus rajin belajar supaya dia tidak lagi tertinggal pembelajaran, apalagi kalau tidak bisa membaca, tentunya pelajaran yang akan disampaikan nantinya pasti dia tidak bisa mengikuti Pak dengan baik. Oh, begitu, Bu. Kalau diskalakan 1 sampai 10, Bu, kira-kira angka berapa yang Ibu inginkan terhadap siswa Ibu ini? Kalau diskalakan pada kondisi saat sekarang ini Pak, masih di angka 5 Pak. Kemudian harapan saya nantinya setelah melakukan berbagai langkah ataupun motivasi ya Pak ya, saya berharap nanti, dari angka 5 ini, setidaknya di angka 9 Pak, begitu. Oh, begitu, Bu. Menurut pengamatan Ibu, apa ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan dari anak murid Ibu tersebut? Eee, Kalau menurut saya itu ukurannya tadi, bisa mencapai di level atau di angka 9, kemudian lancar membaca, kemudian lagi bisa memahami dari pembelajaran ataupun yang ia baca. Karena, baca itu adalah, jendelanya ilmu ya kan, Pak? Jadi, di manapun, siswa kita nanti anak kita ini berada, dia mengerti terhadap apa yang dibacanya, begitu. Bagaimana tindakan Ibu agar ini akan berhasil di masa yang akan mendatang? Tindakan yang saya lakukan, ada beberapa cara. Yang pertama tentunya saya memberikan waktu lebih atau, jam belajar lebih lah Pak, buat siswa saya ini. Misalnya pada teman-temannya pada sudah pulang semua sekolah, saya akan menambah sedikit waktu Pak, untuk siswa ini, belajar terlebih dahulu baru dipulangkan. Kemudian, saya juga akan berkomunikasi tentunya kan Pak, kalau sudah kawan-kawannya pada pulang kok anaknya belum pulang, tentunya ini saya akan lakukan komunikasi terlebih dahulu kepada orang tuanya, tentunya adanya kolaborasi lah Pak dengan orang tua, bahwa anak ini, kita berikan, waktu tambahan belajar begitu. Selain itu juga akan ada melakukan ekstra, membaca Pak, pada sore hari. Itu juga sudah dikonfirmasi juga kepada orang tuanya. Alhamdulillah Pak, orang tuanya sangat mendukung sekali apa yang saya lakukan ini. Bagus banget, Bu, banyak tindakan yang Ibu lakukan. Di antaranya yaitu menambah jam pelajaran untuk si murid. Yang kedua, berkomunikasi dengan orang tuanya atau saling berkolaborasi. Dan yang ketiga yaitu mengadakan ekstra untuk membaca. Begitu, Bu ya? Iya betul Pak. Kira-kira, Bu, kapan bisa melaksanakan hal tersebut? Secepatnya Pak, saya akan melakukannya secepatnya, mungkin besok, hari besok Pak, karena saya berharap, tidak, menunda-nunda Pak, apalagi ini soal membaca, nanti kalau membacanya tidak lancar, jadi siswa ini otomatis akan ketertinggalan pembelajaran Pak. Jadi saya akan berusaha secepatnya Pak, untuk melakukan hal-hal langkah-langkah ini Pak. Oh gitu ya Bu ya, secepatnya Bu ya. Iya. Kira-kira berapa lama progres yang Ibu harapkan? Sehat, karena siswa saya ini termasuk siswa yang istilahnya luar biasa begitu Pak. Seharusnya siswa saya ini Pak, sekolahnya sekolah di SLB ya Pak ya. Cuman kondisi lingkungan sekolah kita ini tidak ada sekolah SLB ini Pak, maka siswa ini orang tuanya memasukkan ke sekolah kita. Jadi, saya tidak berharapan, waktu yang sesingkat mungkin, Pak. Barangkali saya berharap
dalam waktu 2 bulan, Pak. Dalam waktu 2 bulan, saya akan, yakin, Pak, anak ini bisa membaca, Pak. Baiklah, Bu. Iya, Kita Pak. udah mau di ujung sesi. Kira-kira apa yang akan Ibu dapatkan dari pembicaraan kita pada siang hari ini? Alhamdulillah, Pak, saya sangat, berterima kasih sekali dapat berbicara, berikan, apa namanya, bisa Bapak menampung unek-unek saya ini, kemudian saya juga sudah tercerahkan karena adanya percakapan kita kali ini. Kemudian, sudah, tergambar bagi saya apa-apa nantinya yang akan saya lakukan terhadap siswa saya ini, Pak, agar siswa saya ini berhasil. Sekali lagi terima kasih, Pak, atas waktunya yang diberikan kepada saya. Oh, begitu, Bu. Kalau begitu, kita ketemu lagi bulan depan ya, Bu, ya. Saya ingin melihat progres, ke depannya lagi, bagaimana. Terima kasih, Bu. Oke, Pak, terima kasih. Ya, baiklah Pak Zainal sudah melakukan kegiatan coachingnya dengan Bu Asnurita. Bagaimana tadi Pak? Iya, Pak, saya sudah, melakukan coaching dengan Ibu Nurita, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, jadi sebelumnya untuk kegiatan penutup ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan Bapak ya. Oke, Pak. Nah, jadi yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak sampaikan tadi? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Pak, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Bapak dengan Bu Asnurita sudah berjalan dengan baik ya Pak, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bapak sudah juga menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Asnurita, sehingga Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahan ya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan proses prinsip coaching ya Pak. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa ya lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan tadi Pak. Adapun kompetensi yang ingin saya lakukan, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta. Ya, Sehingga ke depannya saya nanti dapat menaklukkan coaching lebih baik lagi. nah jadi Pak semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching ini lebih baik lagi ya Pak. Nah, demikian kegiatan observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.